Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini saya ingin ngomongin badan usaha milik daerah Provinsi Lampung. Kenapa harus ngomongin? Ya karena pingin aja. Banyak juga kan soal setiap ada yang saya bicarakan tuh banyak juga netizen yang suka protes juga, mengkritisi lah ya. Kenapa ngomongin itu? Kenapa ngomongin itu? Ya memang mau ngomongin aja. Boleh dong ya. Nah, apa dan mengapa BUMD Provinsi Lampung ini? Mari simak speak up saya ini sampai tuntas. Pemirsa, badan usaha milik daerah Provinsi Lampung ini udah banyak ya. Yang tertua namanya PT Wahnara Harja. Dulu ada bukan PT ya, PD Parwitayasa. Ini spesialisasi S. Kemudian PD Grafika. Dan tadi yang saya sebut di awal tuh bukan PD, bukan PT, tapi PD. Nah, 3 perusahaan daerah ini merger beberapa puluh tahun sebelumnya, sebelum ini ya. Kenapa harus merger? Karena ya dia collab terus, bermasalah terus, bangkrut. Nah dulu, kalau tidak salah, 3 perusahaan daerah ini dirintis di tahun 69 ya. Itu dikarenakan memang usaha-usaha belum banyak swasta yang bermain di situ. Jadi pemerintah merasa perlu untuk mendirikan ini atas kepentingan pemerintah daerah terutama ya. Jadi soal ATK itu Wahnara Harja ya. Kemudian soal percetakan Grafika, kemudian Parwitayasa. Nah, ini kalau dulu saya masih kecil saya terkenal ini pabrik es batu. Nah, Parwitayasa ini untuk support orang es batu karena dulu banyak nggak punya kulkas, sama juga support nelayan. Percetakan juga begitu, belum ramai seperti sekarang. Tapi akhirnya karena 3 perusahaan ini mati, sudah selalu dapat suntikan dari pemerintah Provinsi Lampung, akhirnya di merger jadi satu perusahaan namanya PD Wahnara Harja. Nah, PD itu diganti jadi PT. Saat itu PD, saya berusaha mengganti PD menjadi PT agar lebih leluasa. Saya pernah di sana. Terus berkembang, provinsi di zaman Sahrudin juga membangun lagi satu badan usaha namanya Lampung Jasa Utama. Nah, ini macam-macam juga bergeraknya. Ini lupa saya tahunnya. Kemudian berkembang lagi di zaman Gubernur Pak Rinal ini ada 5 perusahaan lagi. Tapi belum jalan, tapi perdanya udah selesai. Nah, kalau melihat track record PT ini atau perusahaan daerah ini, badan usaha milik daerah ini, itu perjalanannya selalu terseok-seok. Menurut saya, yang saya pernah alami, persoalan ini sangat pelik. Kenapa? Ini perusahaan harusnya didirikan untuk perintisan. Kalau sudah ada swasta ataupun rakyat umum, percetakan misalnya atau ATK, ya biarkanlah bebas. Karena itu umum. Tapi di ATK, ini alat tulis kantor nih, waduh ini agak bahaya nih ya. Tapi agak bahaya kenapa? Dulu itu terkenal dengan nota fiktif. Jadi nggak beli sebenarnya, tapi ada notanya. Nah ini harusnya sih sudah ditutup ya. Kalau memang kejadiannya seperti ini, itu harusnya ditutup. Artinya susah sih perusahaannya ini. Dia buat nota, tapi dia nggak ada pembelian. Dia jual, tapi nggak ada pembelian. Kan repot pembukuannya, bermasalah.
Wahana Raharja ini dulu juga ada semen, nggak tahu saya sampai sekarang Pak semen masih apa nggak. Dulu dia distributor semen sak dan curah, nggak tahu sekarang apa. Dulu juga aspal, tapi aspal akhirnya kena reformasi, aspalnya beli dalam dolar. Di direksi sebelumnya itu akhirnya bayar hutang, jual aset. Nah, baru-baru ini atau baru sehari mungkin ya, dari tanggal berapa itu sampai tanggal 7 Agustus ini ada bukaan direksi Lampung Jasa Utama dan badan usaha satunya lagi Wahana Raharja, PT, semua PT. LJU ini di era Arinal ini sudah beranak juga. Yang satu anaknya namanya PT Lampung Energi Berjaya, yang satu lagi PT Trans Lampung. Kalau Energi Berjaya sahamnya tinggi, kalau Trans Lampung ini kecil kalau nggak salah ya. Nah, LEB ini yang kemarin kisruh lah, dananya disita Kejati. LJU juga gitu, tapi disita saja, bukan barang bukti. Ini juga persoalan bagi hukum kita ya. Berjalannya agak aneh gitu menurut saya. Ini disita, kemudian bukan barang bukti dan tidak ada tersangka, dan sampai hari ini belum dikembalikan. Tapi mudah-mudahan ini dikembalikan lah oleh Kejati yang baru, Pak Danang ya. Karena nggak ada tersangka sampai hari ini gitu. Dan ini juga bukan uang negara, uang participation interest PI 5% dari PHHOSES. Jadi Pertamina Hulu Energi yang sekarang komisarisnya ini ahli surveyor dan tim sukses Prabowo tentunya, Denny JA dan Kodari. Kodari ini juga asal Lampung ya, Semanda juga nih. Nah, kemudian apa pekerjaan dari Trans Lampung? Trans Lampung ini kalau nggak salah ini nunggu berlayarnya kapal Dalom ini, yang bagi hasil dengan pemilik kapal untuk pelayaran Bakauni Merak 5%. Nah, inti utama ini perusahaan dua ini sudah kolaps, mati nih, nggak bisa gaji karyawan ataupun gajinya tersendat-sendat. Kemudian Wahana apalagi nih, katanya dikabarkan direksinya pada jual aset nih. Nah, ini juga bermasalah. Kalau jual aset itu kan harus persetujuan pemilik ya, harus owner. Kemudian kalau ada aset yang dijual adalah hibah, itu kalau nggak salah dulu harus persetujuan DPR juga. Tapi saya nggak tahu ini seperti apa karena saya tidak ada di dalamnya. Dan saya dengar ada komisaris baru di situ, tapi belum terpublish ya. Ini selentingan, katanya ada mantan anggota KPU provinsi, baru-baru mantan. Tapi nggak tahu juga. Tapi mudah-mudahan ini anak-anak muda ini bisa berjalan bagus ya. Nah, LJU dan PT WR Wahana Raharja sini sudah tidak bisa menggaji, sudah tersendat-sendat lah ataupun tertunda-tunda. Kemudian buka lamaran baru direksi, jadi dua-dua direksinya, direksi dirutnya LJU dan direktur operasional. Kemudian satu lagi juga Wahana Raharja juga dirutnya Wahana dan direktur operasional. Perlu diketahui di LJU juga sudah ada komisaris baru ya, satu dari ASN Pak Mulyadi Irsan kalau nggak salah, satu lagi saya lupa namanya, tapi ini kontraktor ya, orang HIPMI ini. Ada dua komisaris sekarang. Nah, kembali soal rekrutmen, ini dengar-dengar banyak orang takut juga mau masuk dua perusahaan ini karena APBD tidak diturunkan. Kenapa? Target Gubernur Mirja juga, target pendapatan juga diturunkan. Karena biar realistis lah ya, dia tidak terlalu membesarkan, ternyata uangnya nggak bakal masuk gitu ya. Nah, apa kemungkinan para pendaftar direksi ini? Kemungkinannya siapa saja yang berani daftar di sini? Kalau kata Cak Munir kemarin dari Komisi 3 DPRD Provinsi mengatakan bahwa direktur perusahaan daerah harusnya tidak bergaji. Kalau untung
baru dia bergaji, siap terima gaji. Itu pernyataan yang salah menurut saya, karena ini profesional, dia bukan jabatan politik seperti jabatannya Cak Munir. Yang salut juga untuk Gubernur Mirja ini, 2 perusahaan yang sudah kolaps ini masih ingin diteruskan dengan mencari bukaan direksi baru. Kalau LJU masih mending lah ya, akan ada bisa dilobi sumber dananya dia dari LEB yang kemarin disita Kejati itu bisa diambil kembali, karena ini juga bukan barang bukti kejahatan ya, sampai hari ini belum ada terbukti itu, atau barang sitaan itu adalah barang bukti, belum. Kalau Wahana Raharja ini agak berat karena direksi-direksi sebelumnya juga sudah ada yang menjual aset ini, katanya begitu ya. Jadi tapi mungkin menurut saya ada skenario di belakang Gubernur Mirja berani menghidupkan ini perusahaan-perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah ini tadi seperti yang saya katakan di awal, didirikannya itu karena rintisan. Kemudian juga dia harus ada proteksi, ada kebijakan, dan dia tidak berbisnis yang memang sudah bisnis di rakyat umum gitu. Contohnya waktu itu LJU berternak ayam. Nah, ini persoalan, dia berternak ayam ini dia persoalan. Kenapa? Ya dia sama dengan Java Kompit inti plasmanya gitu, bukan Javanya ya. Ini hal yang umum bagi rakyat biasa, rakyat kecil bisa berternak ayam. Nggak boleh dong bersaing dengan itu gitu. Nah, kalau dia mau, harusnya dia kerjasama dengan Java Kompit. Jual bibit ayam, jual pakan ayam. Karena di situ duitnya paling besar, dan itu proyek-proyek proteksi dan monopoli kebanyakan. Dia tidak main di situ. Nah, misalnya jual sayuran juga dia nggak bisa main di situ. Tapi kalau dia import buah boleh. Bukan boleh ya, artinya itu yang tidak dikuasai langsung oleh rakyat. Itu yang dikuasai oleh oligarki biasanya ya, pengusaha-pengusaha besar yang payah untuk ditumbangkan gitu. Atau dia juga seperti GGPC ya, nanas, kaleng. Nah, karena GGPC itu seperti speak up saya sebelumnya, dia menjual juga untuk lokal, salah. Terus saya dengar dari orang dalam bahwa boleh dong dia jual lokal asal kena pajak. Oh, salah dong. PT-nya dia itu untuk ekspor, termasuk yang di dalamnya. Kalau mau buat untuk lokal, ya di luar itu dong, nggak bisa memanfaatkan hasil produknya, hasil tanamannya si GGPC, itu udah salah. Jadi definisinya harus dipahami dulu untuk ordal-ordal ini, orang-orang dalam itu. Nah, ini bisa diambil oleh BUMD, pasar lokalnya ini. Jangan berikan sama GGPC lagi, udah punya anak perusahaan dia buat lagi. Ini memperkaya diri sendiri, tidak memperkaya Lampung. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diambil oleh owner daripada PT LJU dan Wahana Raharja. Nah, kembali soal direksi. Siapa sih yang berani masuk di sini? Harus orang yang mempunyai idealisme juga tinggi, kemudian profesionalisme, dan juga ia ingin membuktikan bahwa perusahaan ini akan menghasilkan pendapatan daerah untuk membantu pembangunan di Lampung yang provinsi sudah tersiok-siok nih karena ada hutang belum tunda bayar dengan kabupaten kota. Jadi orang ini harus profesional dan tidak bisa mementingkan diri sendiri. Kalau dia mau korupsi dan mana uangnya, orang uangnya aja belum ada. Dan jika orang ini calon direksi ini adalah kontraktor sipil misalnya, atau kontraktor bangunan yang biasa bekerja sama dengan Pemda, waduh berat dia kalau dia tidak punya rasa hanya mengabdi, pengabdian. Tapi kalau dia mau cari untung juga nggak bisa. Dia makan gaji dan tunjangan saja. Kalau tunjangan pun kalau dia bisa untung. Kalau nggak untung masa dapat tunjangan dan lain-lain gitu. Terlalu berlebihan kalau gaji wajib ya. Nah, jadi orang ini kalau dia biasa jadi kontraktor, pengusaha sipil, bangun gedung pemerintah, bangun jembatan, bangun jalan, sudah jelas itu untungnya. Kalau proyek 10 miliar, 30% sudah pasti dia 3 miliar. Nah, kalau ini perusahaan daerah, untungnya itu untuk perusahaan daerah, bukan untuk kantong dia. Jadi bagi yang biasa seperti itu tidak punya jiwa pengabdian, jangan daftar.
Kemudian siapa lagi yang mau daftar? Orang-orang iseng mungkin. Kenapa orang-orang iseng? Bukan iseng lah ya. Artinya orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan pekerjaan. Kalau saat ini dia nggak punya kerjaan. Jadi dia berharap dapat gaji nanti menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru gitu. Kalau itu salah juga. Karena perlu diingat seperti yang saya katakan tadi, bahwa perusahaan daerah itu tidak boleh ya berkompetisi dengan rakyat. Dia harus berkompetisi dengan oligarki atau meminta bagian dari oligarki. Jangan oligarki aja yang banyak mendapatkan uang dari perusahaan-perusahaan besarnya, tapi harus dibagi juga ke masyarakat atau ke pemerintah melalui pemerintah dan BUMD gitu. Nah, jadi orang-orang yang kedua tadi yang saya sebutkan, orang yang tidak siap tapi dia ingin ngedaftar. Yang ketiga adalah orang dalam. Nah, orang dalam ini sebenarnya lebih gampang ya, nggak perlu pakai di publish itu menginginkan mencari direksi, nggak perlu juga ya, walaupun ada aturannya. Karena contoh aja BUMN di sana, di pusat sana, BUMN tuh tunjuk-tunjuk aja juga tuh, komisaris, direksi juga tunjuk-tunjuk aja sesukanya. Tapi banyak juga yang profesional ya, tapi banyak juga yang tim sukses, tapi tim sukses biasanya di komisaris ya, di komisaris, atau kalau dia masih PD dewan pengawas. Jadi orang dalam ini itu bagus juga kalau dia ingin membantu gubernurnya sukses. Kenapa? Ini pertaruhan juga bagi Gubernur Mirdja. Kalau perusahaan daerah ini tidak laba, malah memberatkan minta APBD lagi. Ini bahaya gitu. Menggerogoti tapi nggak laba, habis lagi uangnya. Dan memang perusahaan daerah ini harusnya sistem yang dibentuk. Kalau sistem yang dibentuk, dia bisa jalan sampai anak cucu, itu luar biasa. Tenaga kerja bertambah, kaderisasi jalan, kemudian juga dapat uang untuk untuk karyawan, kemudian juga uang untuk PAD. Tapi kalau begini terus, nggak ada guna dipelihara BUMD itu. Jadi tempat buang sampah saja gitu. Nah, tadi udah saya sebut orang dalam ya. Nah, orang dalam ini kalau dia punya pengabdian untuk membangkitkan ini agar bisa laba, dia membantu juga gubernur tentunya mendapatkan prestasi secara nasional nantinya karena dia laba, untung untuk perusahaan daerah. Nah, tapi ada kendala juga, pengalaman saya ya, banyak titipan-titipan dari pejabat, dari segala macam lah, itu ada dari orang-orang penting lah ya, orang-orang growth nitip orang untuk dipekerjakan di situ. Itu masalah. Kenapa? Banyak orang malas di situ. Datang kerja semaunya, katanya ngantar anaknya, begini begitu. Kalau hujan dia nggak kerja, ya kan? Kalau ada kegiatan dia nggak kerja, sesukanya. Ini juga masalah. Dan ini Gubernur Mirdja harus mencoba melindungi ini. Kalau profesional mungkin nggak apa-apa lah. Menitipkan profesional nggak apa-apa, artinya harus melalui tes yang independen dan benar. Dan tadi orang dalam ini harus punya pengabdian, ada jiwa profesionalnya. Jadi jangan pernah berpikir untung untuk diri sendiri. Kalau berpikir untung untuk diri sendiri, saya yakin nggak bisa jalan ini perusahaan. Nah, jadi seperti itu ya, siapa saja yang bakal masuk. Dan ini juga saya belum dapat kabar nih, padahal udah tutup kemarin. Kenapa nggak dipublish ya sama Biro Ekonomi ataupun panitianya ya, siapa saja yang mendaftar, nggak dipublish. Karena juga kan nanti ada uji publik ya, uji publik siapa orang yang mendaftar itu siapa dan mengapa. Nah, kemudian saya sarankan juga kalau pensiunan ASN yang biasa kerja di OPD, apalagi kepala dinas, ataupun di OPD lah, nggak harus kepala dinas, itu kan pekerjaan yang selalu ngabisin anggaran. Beda dengan perusahaan, jadi agak berat sebenarnya, karena pengalaman orang-orang di dinas itu adalah ngabisin anggaran, bukan menghemat anggaran, tidak. Kalau di perusahaan itu dia harus menghemat anggaran. Jadi
pesan saya, walaupun nggak ada urusannya kalian direksi nanti dengan saya, siapa saya gitu ya kan, wong cilik aja, kroco juga kan gitu. Tapi saya bisa memberikan pesan karena saya pernah mengalami itu, bahwa laba itu tidak harus dari market besar, tapi lihatlah ke dalam efisiensi. Jadi nggak ada guna market besar, omset besar, tapi nggak efisien. Ngapain dengan omset 10 miliar, untungnya cuma 30 juta, kan nggak guna. Mendingan omsetnya 500 juta, untungnya 50 juta, baru benar. Jadi efisiensi. Jadi bagi direksi nanti, kalaupun terpilih, mau siapapun dia, orang dalam atau apa, pengabdian dulu yang Anda pikirkan, kemudian profesional. Karena untung dari perusahaan daerah tidak bisa untuk kantong Anda, tapi kalau perusahaan Anda sendiri, untungnya bisa masuk kantong Anda. Nah, jadi yang pertama, Anda harus inventarisir aset atau rekening kas bank, ya kan, dan audit lah, pakai audit independen, kemudian Anda publish. Itulah Anda mulai bekerja dari titik itu. Nah, berapa targetnya? Karena Anda juga nggak bisa nyiptain proyek-proyek sendiri nih, karena pasti kalau baru lagi kan investasi lagi, duitnya nggak ada, gimana caranya? Kan gitu. Jadi ini membutuhkan kerjasama yang baik dengan pemerintah provinsi dan juga legislatif tentunya. Apa yang bisa diambil dari perusahaan-perusahaan besar tentunya yang ada di sini. Jangan ngambil kerjaan rakyat. Jadi ngambil kerjaan perusahaan besar yang dia harus berbagi untuk daerah ini. Jangan makan untungnya sendiri, tapi dia beroperasi di Lampung. Banyak. Bisa Sugar Group tadi yang lagi ribut-ribut ini, bisa. Ikut juga kita andil di situ, atau sebagai distributor gulanya di sini. Kemudian apalagi GGP, nanas bisa, pisang, ada pisang di Lampung Timur bisa, tambang bisa. Yang dikuasai pengusaha-pengusaha besar itu ikutlah andil. Jangan ikut andil di yang kecil-kecil, di rakyat lah. Isi ulang, air isi ulang gitu ya, janganlah main-main gitu. Masa perusahaan daerah mainnya isi air isi ulang, ya kan nggak bagus juga. Agak aneh gitu. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan bagaimana ini ke depan. Dan soal rekrutmen ini, ya gubernur silahkan saja mau transparan, mau apa, yang penting didapatkan orang yang mau, yang bisa bertanggung jawab, kemudian dia pengabdian dan profesional. Jadi kalau dia hanya mau cari uang, mendingan dia jadi kontraktor saja di PU, pasti untungnya masuk kantong. Pekerjaan 1 miliar, 200 juta pasti masuk kantong. Kalau 10 miliar lebih banyak lagi, ya kan, pasti 3 miliar masuk kantong. Jadi barang hal yang pasti. Kalau ini nggak bisa. Jadi itu untuk anak-anak muda yang ingin berkreasi, ingin membuktikan bahwa kalian bisa, Gen Z ataupun Gen milenial, pertama kalian harus berpikir di sini pengabdian. Yang kedua, Anda harus profesional dan cari kerjaan yang besar, yang ada proteksi tentunya, yang ada kebijakan pemerintah yang nggak bisa diambil oleh rakyat umum. Demikianlah bincang saya kali ini tentang badan usaha milik daerah Provinsi Lampung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.